menyampaikan tidak akan mati mengenaskan, yang insya Allah akan disampaikan kurang lebih dalam waktu 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 15 menit. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita pada kesempatan pagi hari yang mulia ini untuk bisa melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh bagi kita sekalian. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam mengamalkan agamanya yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita bahwasannya kebaikan atau pelaku kebaikan akan memelihara seseorang dari kematian yang jelek atau yang mengenaskan. Pada hakikatnya ini adalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'." Kebaikan atau mengerjakan kebaikan akan menjaga seseorang dari kematian yang buruk, kematian yang jelek. Maka hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini cukup bagi kita sekalian, bagi orang-orang yang tidak ingin wafat dalam kejelekan, baik ketika wafatnya, ketika sakaratul mautnya, atau setelah kematiannya itu, jika tidak ingin berada dalam keadaan yang buruk, maka mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, istiqamah di atasnya, ini adalah seutama-utama sebab yang akan menjauhkan kita dari setiap kejelekan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini, bab 114, bab ahlil ma'ruf fid dunya, ahlil ma'ruf fil akhirah. Bab ahli kebaikan di dunia menjadi ahli kebaikan di akhirat. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di antara sunnatullah yang Allah SWT tetapkan berjalan di atas muka bumi ini, bahwasanya kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu tidak ada kecuali kebaikan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan seorang akan dibalas sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Tidak ada seorang yang mengerjakan kebaikan untuk orang lain. Sejatinya kebaikan yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri dan akan kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsih." Barang siapa yang beramal saleh, maka amal salehnya itu akan kembali kepada dirinya kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat biji sawi, dia pasti akan melihatnya. Dia pasti akan melihatnya. Yani Allah SWT akan tunaikan balasan yang setimpal bahkan lebih dari apa yang dikerjakan oleh seorang hamba berupa kebaikan. Bahkan bagi para pelaku kebaikan, di antara tambahan karunia Allah SWT yang besar, Allah Subhanahu wa taala akan perlakukan mereka sesuai dengan perbuatan kebaikan yang mereka kerjakan. Ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang suka untuk menjadikan kelapangan hati, kesenangan bagi manusia, membebaskan mereka dari kesulitan, membebaskan mereka dari kesusahan, maka Allah SWT akan perlakukan hambanya juga seperti itu. Allah bebaskan kesulitan-kesulitannya, Allah luaskan kesempitan-kesempitannya. Allah SWT akan memperlakukan hamba sebagaimana perlakuannya kepada saudaranya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an muslimin nafasallah, man nafasa an muslimin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membebaskan satu kesulitan orang beriman di dunia, Allah akan bebaskan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yaumul qiyamah nanti. Man yassara mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sempit, sulit, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang mukmin, tidak dia beberkan, tidak disingkap tanpa hak, maka Allah SWT akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhih." Allah senantiasa menolong hambanya ketika hambanya itu menolong saudara-saudaranya. Dan hadis-hadis Nabi SAW lain banyak sekali.
yang menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana pelaku kebaikan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dunia akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan apa yang menjadi amal mereka di dunia. Wabil khusus orang-orang yang keberadaannya menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain. Keberadaannya di dunia bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan agama kita memerintahkan kita untuk menjadi orang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ketika seorang keberadaannya sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan menjadi penyambung kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka di yaumul qiyamah kelak Allah pun akan jadikan dia sebagai penyambung kebaikan bagi orang-orang yang di sekitarnya, yang dia kenal. Bahkan semakin keberadaan orang tersebut adalah sumber kebaikan bagi yang lain, maka semakin besar pula kebaikan yang akan dia lakukan bagi orang lain nanti di yaumul qiyamah. Lihatlah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya tidak diragukan lagi sebagai orang yang paling banyak pengikutnya dari para nabi dan rasul, yang menjadi sumber kebaikan bagi orang banyak sampai yaumul qiyamah. Dan Rasulullah SAW di yaumul qiyamah, bagaimana keadaan beliau? Beliaulah yang dituju oleh seluruh manusia untuk menjadi penyambung kebaikan, memberi syafaat untuk seluruh manusia di padang mahsyar, di mana para nabi dan rasul lainnya menyerah, malu kepada Allah, tidak berani memberikan rekomendasi syafaat untuk manusia karena takut kepada Allah. Tapi Nabi SAW adalah orangnya. Dengan sebab beliaulah Allah SWT menyegerakan urusan manusia di padang mahsyar, ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak berkhitan, penuh dengan hiruk pikuk, yang awal sampai yang akhir dikumpulkan, mata ditajamkan, telinga ditajamkan pendengarannya, matahari didekatkan 1 mil, semua berada dalam kesusahan dalam waktu yang lama, dan manusia mencari-cari siapa yang bisa menolong mereka, merekomendasikan menjadi penghubung kebaikan kepada Allah, agar Allah menyegerakan urusan mereka yang sangat berat ketika itu. Dan ternyata Nabi kita yang mulia alaihi wasallam orangnya, beliaulah alaihi wasallam yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang Allah ilhamkan kepada beliau, yang belum pernah Allah dipuji dengan pujian seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memperkenankan Nabi SAW untuk meminta apa yang beliau minta, memberi syafaat apa yang beliau inginkan, dan Allah kabulkan apa yang menjadi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia SAW ketika di dunia sumber kebaikan, umatnya menjadi umat yang terbanyak di yaumul qiyamah kelak. Maka kedudukan ini yang diberikan oleh Allah SWT adalah perkara yang tidak aneh untuk kita, karena begitulah pelaku kebaikan.
akan menjadi pelaku kebaikan juga di akhirat kelak. Ya, diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan penuh dengan kemuliaan, dijauhi dari hal-hal yang jelek dan mengenaskan. Dan juga lihat orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, bagaimana kematian mereka menyebabkan mereka nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan keluar darah mereka, akan tetapi wanginya wangi misik. Dan mereka diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan bagi saudara-saudaranya, penghubung kebaikan bagi saudara-saudaranya. Allah beri kesempatan orang yang mati syahid memberi syafaat 70 lebih anggota keluarganya. Ketika di dunia dia mengusahakan kebaikan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala ini menjadi agama yang tetap di atas kemuliaan, sehingga banyak orang akan beriman kepadanya. Maka di yaumul qiyamah Allah pun berikan kesempatan sebagai kehormatan bagi mereka untuk memberi manfaat kepada saudara-saudaranya yang lain. Orang-orang beriman yang Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka orang beriman senantiasa berpikir apa yang bisa dia berikan, dia curahkan kebaikan bagi orang lain, terutama bagi saudara-saudaranya orang-orang beriman. Maka di yaumul qiyamah kelak, lihatlah bagaimana Allah SWT memberikan kesempatan bagi orang-orang beriman membantu dan menolong saudara-saudara mereka yang tidak mereka lihat keberadaannya di surga. Pembelaan yang sangat besar, meminta kepada Allah agar Allah mengeluarkan saudaranya yang belum mereka lihat ada di surga, ketika mereka di dunia adalah para pelaku kebaikan yang suka untuk menyambung kebaikan, mencurahkan kebaikan. Allah SWT pun memuliakan dan meninggikannya, dan dia pun menjadi pelaku kebaikan di akhirat kelak. Kematiannya adalah kematian kemuliaan, kematian orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kematian yang buruk, yang jelek. Ketika matinya dan setelah matinya dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kemuliaan. Lihatlah bagaimana para malaikat menyambut para penghuni surga, disambut dengan penuh kemuliaan. Salamun alaikum tibtum, keselamatan atas kalian, kalian telah berbuat baik, kalian orang-orang baik, kalian berbuat baik, masuklah ke dalam surga, kekal kalian di dalamnya. Penghormatan dari para malaikat dan persaksian, kalian ini penghuni surga adalah orang-orang pelaku kebaikan. Lihat bagaimana penghormatan yang mulia ini. Ya, kematian mereka adalah kematian yang mudah, yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti air yang keluar dari mulut ceret, mengalir tanpa penghalang. Adapun orang-orang kafirin, adapun orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan, maka kematian mereka, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, adalah seperti besi panas yang dicabut dari bulu wol yang basah, ya, yang penuh dengan kepedihan, yang memiliki gerigi-gerigi yang akan menyakitkan orang-orang yang dicabut nyawanya di dalam kejelekan ini. Malaikat memukul punggungnya,
malaikat memarahinya, memukul punggungnya dan memerintahkan untuk mengeluarkan nyawanya, maka ini kematian para pelaku kejahatan, wabil khusus orang-orang kafirin wal munafiqin. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang ma'ruf, perkara yang diketahui dan dikenal oleh hati yang jernih, akal yang sehat, di mana pelakunya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ketika dia menjadi orang yang ahli dalam kebaikan, di yaumul qiyamah menjadi ahli kebaikan pula. Dan seorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan di atas apa dia mati. Seorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan di atas apa dia mati. Kalau dia mati di atas iman, di atas amal saleh, di atas kebaikan yang dia lakukan untuk orang banyak, Allah SWT akan muliakan dia. Orang yang mati dalam keadaan memakai pakaian ihram, sedang melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, maka dia akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, akan tetapi begitu pula sebaliknya. Pelaku kejahatan, maka Allah SWT akan hinakan mereka. Hinakan mereka di dunia, menjelang kematian mereka, ketika kematian mereka, dan di akhirat kelak. Ketika mereka menjadi pelaku kemungkaran di dunia, mereka akan menjadi pelaku kemungkaran di akhirat. Nabi yang mulia SAW menjelaskan, seorang yang mati bunuh diri, maka nanti yaumul qiyamah Allah SWT akan siksa dia dengan cara apa dia bunuh diri. Kalau dia mati bunuh dirinya minum racun, Allah akan siksa dia dengan terus minum racun itu. Kalau dia mati bunuh dirinya gantung diri, Allah akan siksa dia nanti yaumul qiyamah dengan gantung diri juga. Kalau dia bunuh dirinya dengan menyayat urat nadinya, Allah akan siksa dia dengan dia terus menyayat urat nadinya. Terus dia menjadi pelaku keburukan di yaumul qiyamah kelak. Orang yang sombong di dunia, menyombongkan diri dari kebenaran dan merendahkan manusia, di yaumul qiyamah kelak Allah SWT jadikan mereka dibangkitkan dalam keadaan kecil di tengah orang banyak. Orang-orang munafikin, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kemungkaran mereka, dan mereka ahlul munkar di dunia. Allah tampakkan kemungkaran dengan mereka sujudnya terjungkal ke belakang, bukan ke depan. Terjungkal ke belakang, bukan ke depan. Orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, Allah SWT akan siksa mereka dengan keadaan mulut mereka yang berdarah-darah, seolah-olah apa yang mereka makan sebelum waktunya itu adalah benda tajam yang mereka masukkan ke dalam mulutnya, yang Allah akan tampakkan luka-luka itu di yaumul qiyamah kelak. Orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak adalah orang-orang yang akan, atau seperti orang yang memasukkan bara api ke dalam perutnya, dan seterusnya lain-lain banyak sekali para pengkhianat. Maka Allah SWT bangkitkan mereka menjadi ahlul munkar dengan keluar bendera pengkhianatan dari duburnya, dan tertulis pengkhianatan orang tersebut
maka ini akan diingkari oleh manusia. Seorang ustadz yang dia hanya bisa berkata-kata tapi perbuatannya menyelisihi perkataannya, maka dia di yaumul qiyamah kelak justru menjadi orang yang tersiksa dan dipersaksikan oleh orang-orang, "Hai fulan, engkau dahulu adalah orang yang mengajak pada kebaikan, kenapa sekarang kau malah disiksa seperti ini?" Maka dia pun mengakuinya, "Dulu saya memerintahkan kebaikan, tapi saya tidak kerjakan. Saya larang kemungkaran, saya menjadi orang yang melanggarnya." Dan lain-lain banyak sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kemungkaran menjadi pelaku kemungkaran juga di akhirat kelak. Kematiannya kematian yang mengenaskan. Orang-orang yang beramal tampak lahiriah mereka baik, tapi hatinya dipenuhi dengan kejelekan dan ketidakikhlasan, maka dia pun matinya mati mengenaskan. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, karena dia beragama dengan keraguan, dia beragama dengan kepura-puraan, tidak berdasarkan keyakinan, ya, dan lain-lain banyak sekali. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketetapan Allah yang akan berjalan di atas muka bumi ini, kalian tidak akan mendapatkan apa yang menjadi ketetapan Allah ini perubahan sedikit pun juga. Lihat pelaku liwat yang suka sesama jenis, bagaimana kematian mereka. Allah Subhanahu wa taala balikan bumi tempat mereka berpijak, diangkat kemudian dibalikan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Ketika fitrah mereka terbalik, Allah SWT berfirman, "Zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa." Dihiasi bagi manusia cinta kepada syahwat berupa wanita. Ini yang Allah fitrahkan manusia, laki-laki cinta kepada wanita. Mereka malah cinta kepada sama jenis, suka sama jenis, maka Allah siksa mereka dengan Allah balikkan mereka. Allah balikkan mereka. Allah angkat bumi tempat mereka berpijak, kemudian Allah balikkan dan Allah timpakan kepada mereka. Lihat kematian yang mengenaskan ini. Lihat orang-orang yang menyembelih onta. Nabi Allah Saleh yang menjadi tanda kebesaran Allah SWT. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala timpakan kebinasaan mereka dengan tertimpa batu ketika mereka sedang merencanakan kejahatan. Maka Allah berfirman, "Wala yahiqu makru sayyi illa bi ahli." Makar kejahatan tidak akan kembali kejelekannya kecuali kepada pelakunya. Maka hati-hati. Para pelaku kejelekan hati-hati. Kejelekan itu enggak kembali kepada siapa-siapa kecuali kepada dirinya. Enggak akan kembali kepada siapa-siapa kecuali kepada dirinya. Dan Allah SWT akan perlakukan manusia sesuai dengan apa yang menjadi amaliyah mereka. Orang-orang kafirin, musyrikin, menjadi orang yang disiksa dalam api neraka kekal selama-lamanya. Itu sesuai dengan keberadaan mereka, di mana mereka telah menghabiskan kehidupan mereka dalam kekafiran, tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka mereka pun kekal di neraka selama-lamanya. Dan mereka telah menghabiskan hidup mereka dalam kekafiran. Allah SWT sudah jelaskan hujjah yang sangat jelas dalam kitabnya, diutus Rasulnya
apa yang ada di alam semesta ini semuanya. Allah berikan akal kepada dirinya, mata, telinga, untuk dia mengetahui dan mengenal kebaikan, tapi dia tetap berpaling dan ingkar, maka yang seperti ini nggak pantas kecuali api neraka dan kekal di dalamnya. Dan lain-lain hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang dapat kita saksikan di dunia dan di akhirat. Pelaku kejelekan matinya mengenaskan, dibalas sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Pelaku kebaikan matinya dengan kebaikan, Allah muliakan dia semenjak kematiannya bahkan di akhirat kelak. Lihat Qarun laknatullah alaih. Lihat Qarun laknatullah alaih. Ketika dia menyombongkan diri, membusungkan dadanya dengan harta yang dia miliki, merasa tinggi di atas bumi Allah, padahal dia kecil dan sama dengan yang lainnya, Allah benamkan dia justru ke bawah, ke dalam bumi. Itulah balasan orang yang tinggi, merasa tinggi dengan apa yang ada padanya. Maka Allah SWT perlakukan dia dengan rendahkan dia, dibenamkanlah Qarun ke dalam bumi. Lihat bagaimana Firaun yang sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah SWT benamkan dia, tenggelamkan dia ke dalam air, di dalam air laut, dan Allah Subhanahu wa taala awetkan jasadnya untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Inilah orang-orang yang melampaui batas, bahkan sampai mengaku dirinya sebagai Rob, agar jadi pelajaran. Jangan sampai ada yang seperti ini lagi. Jangan sampai ada yang seperti ini lagi. Ya. Dan lain-lain banyak sekali. Banyak sekali yang Allah jelaskan dalam kitabnya, yang terjadi di sekitaran kita. Allah akan membalas seseorang sesuai dengan amal yang dia kerjakan, ya, di dunia dan di akhirat. Mari kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis ke-221 dari Qabisah ibn Burma al-Asadi. Qala kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Kata Qabisah bin Burma, aku pernah di sisi Nabi SAW dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Pelaku ma'ruf di dunia menjadi pelaku ma'ruf di akhirat, pelaku kemungkaran di dunia menjadi pelaku kemungkaran di akhirat. Pezina kemungkaran, di yaumul qiyamah Allah SWT siksa dia dalam keadaan telanjang, berdiri di atas, duduk atau berdiri atau duduk di atas tungku yang terbakar. Ini kan mungkar, telanjang seperti itu. Ya. Pelaku ma'ruf di dunia menjadi pelaku ma'ruf di akhirat. Pelaku munkar di dunia akan menjadi pelaku munkar di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Taala, apa itu ma'ruf, apa itu munkar? Secara bahasa, ma'ruf itu berasal dari kata arafa, ya'rifu. Ma'ruf artinya kenal, mengenal. Kenal artinya kenal, tahu. Berarti perkara yang ma'ruf adalah perkara yang diketahui, yang dikenal. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran rahmat Allah kepada kita. Yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang dikenal, berkesesuaian. Berkesesuaian dengan apa yang menjadi keadaan diri kita, berkesesuaian dengan apa yang menjadi fitrah kita, yang Allah ciptakan kita di atasnya. Itulah ma'ruf. Itulah ma'ruf. Makanya Allah berfirman tentang agamanya ini adalah agama yang ma'ruf, yang di dalamnya berisi dan mengajarkan perkara yang ma'ruf.
yang apa yang ada di dalamnya akan senantiasa berkesesuaian dengan hati nurani yang jernih dan akal yang sehat. Allah berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha." Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini sebagai fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah ini. Maka yang namanya beragama dan mengamalkan Islam adalah kebutuhan. Karena akan senantiasa berkesesuaian, menyamankan. Hadirin, cobalah amalkan agama ini dengan baik. Maka kita akan rasakan kenyamanan di dalam mengamalkannya. Kita akan rasakan agama ini menyamankan sekali dan berkesesuaian dengan kebutuhan, berkesesuaian dengan kecenderungan dan kecondongan diri kita yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan dalam rohani kita, dalam hati kita, iman kita. Seperti makan yang kita butuhkan untuk raga kita, untuk tubuh kita, yang kita akan cenderung dan condong kepadanya dan butuh kepadanya. Maka begitu juga dengan agama ini, yang akan menjadi kecenderungan dan kecondongan bagi jiwa, sesuatu yang dibutuhkan dan akan berkesesuaian dengan keadaannya. Kalau diamalkan dengan baik, maka agama ini akan menyamankan karena ma'ruf, karena akan dikenal, berkesesuaian dengan keadaan jiwa sesungguhnya yang jernih tentunya dan akal yang sehat. Ini ma'ruf. Adapun munkar, munkar itu sesuatu yang diingkari, sesuatu yang memang tidak menjadi, yang tidak berkesesuaian. Ya, susah kita mengungkapkannya dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia apa makna dari munkar? Nggak ada. Ingkar bahasa Arab. Ankaro yunkiru inkar, munkar. Ya, inkar itu bahasa Arab, sama. Asal katanya dengan munkar sama. Sesuatu yang diingkari. Ya, kita kalau mau mengatakan ini kita ingkari, kita tolak, ya, tolak ya, mungkin ya, sesuai ya, tolak. Kita tolak. Tolak juga bahasa Arab, talak. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan 60% bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Sehingga kalau diambil bahasa kita oleh orang-orang Arab atau oleh Arab diambil, kita nggak bisa ngomong. Kita nggak bisa ngomong. Selamat bahasa Arab. Ya. Munkar bahasa Arab. Inkar bahasa Arab. Banyak lagi, saya tidak hadir dalam ingatan saya. Semua dari bahasa Arab. 60% kurang lebih. Ya, nah, kalau itu diambil kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, nah, mungkar itu para ulama menjelaskan sesuatu yang diingkari, sesuatu yang nggak akan berkesesuaian dan tidak menyamankan. Ya, ini kebesaran dari hikmah Allah yang besar, yang menjadi hujjah Allah. Kenapa kita nggak mau melakukan kebaikan dari apa yang datang dari syariat? Kenapa kita malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat? Padahal itu pastinya akan membuat gusar, itu pastinya membuat susah, membuat sempit. Lihat, Nabi SAW bersabda, "As-sidqu tuma'ninah wal kadhib ribah." Jujur menenangkan, dusta membuat gusar. Dusta itu kemungkaran, maka dia membuat gusar. Dan begitu juga kemungkaran-kemungkaran yang lain, terutama syirik. Allah katakan tentang orang-orang musyrikin, sanulqi fi qulubihimur ru'b bima asyraku billah. Kami akan timpakan ke dalam hati mereka penuh dengan rasa takut. Hati mereka akan dipenuhi rasa takut karena mereka berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik, orang yang paling gak tenang hidupnya. Paling gak tenang hidupnya dan paling serba salah dalam hidupnya. Ya, bohong kalau orang yang berbuat syirik itu tenang. Karena Allah akan timpakan banyak rasa takut dalam hatinya. Gak usah kita mengatakan tentang orang yang berbuat syirik secara langsung, menyembah patung, berhala dan seterusnya. Pasti mereka akan dipenuhi rasa takut yang banyak, kegelisahan yang besar. Hanya saja syaitan menutup-nutupi sehingga mereka seolah-olah
penuh dengan kekhusyuan. Gak usah kita ngomong yang seperti itu. Coba lihat orang yang miara jimat atau miara benda-benda keramat, hidupnya penuh dengan keresahan, lupa mandiin, takut, ya takut sial, takut lupa bawa jimat, nggak percaya diri, ya serba salah, mau begini mau begitu, hidupnya susah. Itu baru jimat yang dia jadikan sandaran. Bagaimana kalau yang dijadikan sandaran adalah selain Allah, makhluk yang lemah? Maka yang namanya penyelisihan kepada syariat itu sesuatu yang pasti akan diingkari dan mendatangkan kegusaran. Tapi sesuatu yang berkesesuaian dengan syariat itu adalah perkara yang ma'ruf, yang akan berkesesuaian dan cocok dengan keadaan jiwa. Hadirin, ini hikmah Allah yang sangat besar, dari rahmat Allah yang besar kepada kita sekalian, untuk kita tambah bersyukur kepada Allah ketika berada di atas perkara yang ma'ruf, tambah syukur kepada Allah dengan kita jauh dari perkara yang mungkar. Allah jadikan kelezatan bagi kita di dalam perkara yang ma'ruf, dan Allah SWT jadikan kegusaran-kegusaran dalam perkara yang mungkar itu. Ya, maka tidakkah kita mengenal Allah SWT dari apa yang Allah SWT jadikan dari takdir-takdir dan rahasia keajaiban takdirnya di alam semesta ini. Ya, di antaranya apa yang Allah jadikan dari perkara yang ma'ruf dan munkar itu. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, para ulama mengatakan, ya, ma'ruf, ya, yang dimaksud dengan perkara-perkara ma'ruf, ya, dia adalah ismun jami' likulli ma'urifa min ta'atillah wa taqarrub ilaihi wal ihsan ilan nas. Perkara ma'ruf adalah suatu kalimat yang terkumpul di dalamnya segala bentuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan berbuat baik kepada manusia. Apa yang Allah perintahkan, diperintahkan oleh syariat, dianjurkan oleh syariat, dan apa yang dikenal oleh manusia berupa kebaikan selama tidak bertentangan dengan batasan syariat, maka itu bagian perkara ma'ruf. Itu adalah ma'ruf menurut syariat. Ya. Apa yang datang keterangannya dari syariat, dari perintah atau anjuran untuk melakukan ini dan itu, berarti itu ma'ruf. Atau apa yang dikenal oleh manusia sebagai kebaikan selama nggak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, maka pasti penilaiannya salah. Misalnya ada sebagian orang mengatakan khamar itu ma'ruf, khamar ini baik, tapi syariat telah mengatakan khamar itu bukan ma'ruf, perkara munkar karena mudaratnya lebih banyak, maka penilaian manusia tidak dianggap ketika itu. Tapi apa-apa yang dinilai manusia sebagai ma'ruf dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dianggap oleh syariat itu pun ma'ruf. Itu pun ma'ruf. Contoh misalnya, Indonesia manggil bapak atau orang tua itu dengan kalimat bapak, ayah, ibu, dengan kalimat-kalimat ini, ya kan? Di luar negeri panggil nama biasa saja, anak manggil orang tua. Nah, tapi ketika orang-orang kita, uruf kebiasaan mereka menganggap panggilan nama itu sebagai kejelekan dan panggilan sebutan ayah atau ibu sebagai kebaikan, maka syariat pun menganggap seorang anak ketika memanggil orang tuanya dengan sebutan, yakni ayah atau ibu, itu adalah bentuk penghormatan dan bakti kepada mereka. Ya, dan tidak bertentangan dengan syariat, maka ini pun perkara ma'ruf. Ini contoh apa yang oleh syariat dia diatur secara khusus tapi tidak bertentangan dengan syariat dan dianggap baik oleh manusia, ini pun masuk dalam bagian perkara ma'ruf. Tapi kalau dianggap baik oleh manusia bertentangan dengan syariat, maka itu tidak dikatakan sebagai perkara ma'ruf. Nah, perkara munkar sebaliknya. Perkara munkar adalah apa yang diingkari oleh syariat dengan larangan-larangan dan penjelasan akan kejelekannya, dan juga diingkari oleh setiap akal yang sehat dan hati yang jernih.
Akal yang sehat dan hati yang jernih. Walaupun nggak ada keterangannya secara khusus dari syariat, tapi pastinya ada secara umum. Ada secara umum, karena syariat ini datang untuk mengharamkan hal-hal yang jelek. Wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Allah mengharamkan kepada kalian perkara-perkara yang jelek, khabith, yang menjijikan, yang buruk, yang membawa mudarat bagi kalian. Allah haramkan secara umum. Ya, Allah haramkan secara umum. Nah, apa-apa yang diingkari oleh manusia juga, selama pengingkaran itu enggak bertentangan dengan syariat, maka itu pun adalah suatu kemungkaran. Tapi kalau diingkari oleh manusia sedangkan syariat tidak mengingkarinya, maka penilaian manusia tidak dianggap. Misalnya ada manusia, kelompok manusia menganggap jilbab itu jelek, syariat menganggap bagus dan memerintahkan, maka penilaian manusia nggak dianggap. Penilaian manusia nggak dianggap. Tapi kalau ada suatu hal, suatu perkara, ya dianggap jelek oleh manusia dan nggak bertentangan dengan penilaian syariat, maka itu memang benar jelek menurut syariat juga. Ya, apalagi yang menjadi penilaian di sini adalah akal sehat dan hati yang jernih. Akal sehat dan hati yang jernih. Ya, nah ini penting untuk kita ketahui dengan baik, sehingga pada suatu hari atau pada suatu saat kita nggak tahu dalil apa hukum berbuat ini dan itu, apa hukum konsumsi ini dan itu, maka kembalikan kepada hati yang jernih dan akal yang sehat. Ini baik atau tidak? Diingkari oleh manusia atau tidak? Dijelaskan keburukan oleh manusia atau tidak? Manfaat dari kebaikannya seperti apa? Keburukannya seperti apa? Kalau memang buruk dan jelek, terutama yang mengatakan adalah ahlinya, maka berarti itu mungkar. Maka berarti itu mungkar. Ya, dan seperti itu seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sabda Nabi, pelaku kebaikan di dunia menjadi pelaku kebaikan di akhirat. Apa maksudnya? Ada dua kemungkinan kata para ulama. Kemungkinan yang pertama, itu orang yang mencurahkan kebaikan bagi manusia di dunia, Allah akan balas kebaikannya itu nanti di akhirat. Kemungkinan yang kedua, ini orang yang suka mencurahkan kebaikan bagi manusia, maka Allah SWT akan berikan kesempatan dia pun berbuat baik kepada manusia lainnya di akhirat. Dengan apa? Allah berikan kesempatan dia untuk bisa memberi syafaat, memberi rekomendasi bagi yang lain. Karena dulu di dunia dia biasa mencurahkan kebaikan untuk orang lain, menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain, maka di yaumul qiyamah pun dia bisa menjadi jembatan kebaikan bagi yang lainnya. Ya, dan kedua makna ini tidak saling bertentangan dan mencakup keumuman dari kebaikan dan dipersaksikan oleh dalil-dalil yang lain, bahwasannya orang-orang beriman, pelaku kebaikan di dunia, mereka pun diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada yang lainnya di akhirat, selain balasan yang Allah berikan balasan kepada mereka dari kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka hadis yang mulia ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian, anjuran bagi kita semuanya untuk bisa berbuat baik kepada manusia, mencurahkan kebaikan apa yang kita mampu untuk mereka dan jangan remehkan. Ya, untuk mengharapkan balasan di akhirat dari Allah SWT, agar kita menjadi juga pelaku kebaikan, dibangkitkan di atas kebaikan, dimatikan di atas kebaikan. Maka curahkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk orang lain, untuk agama ini, untuk manusia yang ada di sekitar kita. Inilah agama kita, inilah din agama kita. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Hadis ini di antara hadis yang menjadi mukjizat Nabi, yaitu apa? Jawami'ul kalim. Hadis yang kalimat yang singkat tapi padat makna. Sabda Nabi, pelaku kebaikan di dunia, pelaku kebaikan di akhirat. Pelaku kemungkaran di dunia, pelaku kemungkaran di akhirat. Terkumpul di dalamnya seluruh bagian agama kita. Terkumpul dalamnya semua bagian agama kita. Gak ada satupun bagian agama kecuali ma'ruf.
Nggak ada satupun yang dilarang oleh agama kecuali mungkar. Dan nggak ada yang diperintahkan oleh agama kecuali kepada yang ma'ruf. Nggak ada yang dilarang oleh agama kecuali perkara yang munkar. Dan agama kita beredar di atas 3 hal: menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan membenarkan khobar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita 3 pokok agama kita ini. Menjalankan perintah, yakni ahlul ma'ruf fi dunia, ahlul ma'ruf di akhirah. Ini berarti anjuran, ajakan untuk menjadi pelaku kebaikan, melakukan kebaikan. Apa itu ma'ruf? Tadi sudah dijelaskan. Pelaku mungkar di akhirat, menjadi pelaku mungkar di akhirat. Berarti ini adalah peringatan agar jangan sampai kita melakukan kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Kemungkaran sudah kita jelaskan tadi. Tinggal satu lagi. Agama adalah mengimani khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan fil akhirah, di akhirat. Maka beriman kepada akhirat ada beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah SWT akan kejadian-kejadian di akhirat, balasan di akhirat, apa yang Allah akan perlakukan manusia di akhirat kelak, bagaimana kejadian-kejadiannya. Maka sabda Nabi SAW ini terkumpul 3 hal ini yang menjadi pokok dasar agama kita: kebaikan, kemungkaran yang harus dijauhi, dan membenarkan khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, diantaranya tentang akhirat, ya, tentang akhirat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-221. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, sama juga tapi dari jalan yang lain. Nabi SAW Uthman dari Salman, ya, Salman berkata, inna ahlal ma'ruf fid dunya ahlal ma'ruf fil akhirah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membuat bab selanjutnya, penjelasan, ya, bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Setiap perkara ma'ruf itu sedekah. Ini setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Seorang mukmin di dalam menjalankan perkara yang ma'ruf, maka jalankanlah itu semua atas dasar iman, yang dengannya dia akan diberikan pahala oleh Allah SWT dalam perkara ma'rufnya. Termasuk bahkan makan minumnya. Makan minum ma'ruf. Makan minum ini ma'ruf. Ya, tapi yang membedakan orang mukmin dengan yang lainnya, makan dan minum orang mukmin diberikan pahala oleh Allah SWT. Karena mereka makan dan minum dengan mengharap dan berjalan di atas apa yang ditujukan oleh Allah SWT. Mereka makan untuk menjaga dirinya, menguatkan diri dalam ibadah. Begitu juga dengan minum mereka. Mereka makan dan minum karena memang sudah waktunya dari apa yang Allah SWT tentukan dan persilahkan untuk mereka. Mereka jalankan perintah Allah, makan dan minumnya. Mereka sahur, ini yang diperintahkan oleh agama. Mereka makan dan minum di sana untuk sahur mereka, makan sebelum puasa mereka. Makan minum mereka adalah ibadah. Dan ibadah itu menunjukkan kebenaran dan kejujuran apa yang ada dalam hati seorang. Maka inna kullu ma'ruf shadaqah. Setiap perkara ma'ruf itu shadaqah. Berasal dari kata shadaqah, jujur, benar, yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran. Pelakunya membenarkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan akan kebenaran imannya bagi orang-orang beriman. Maka setiap perkara ma'ruf menjadi shadaqah baginya. Dibawakan di sini hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Nabi bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu adalah sadaqah. Ini kebaikan yang diberikan pahala pelakunya di dalam melakukannya. Maka ini hadirin yang dimulakan Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang sangat luas. Wabil khusus kita di bulan Ramadan. Maka isi setiap aktivitasnya menjadi sedekah buat kita. Isi setiap aktivitasnya dengan perkara ma'ruf sehingga menjadi sedekah buat kita, kebaikan buat kita dan berpahala buat kita. Jangankan sholatnya, qiraatul Qur'annya, ya, puasanya tentunya. Bahkan makan kita, minum kita, perbuatan-perbuatan lisan kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita yang kita tahan dari kejelekannya, itu bagian dari sedekah, bagian dari kebaikan yang Allah akan berikan pahala kita
ketika kita melakukannya. Maka rugi sekali orang-orang yang tidak menyadari hal ini dan tidak mengenal agama ini dengan baik, sehingga dia melewati kebaikan yang sangat banyak, sehingga dia melewati Ramadan ini tidak membawa pahala yang besar, apalagi sampai tidak diampuni oleh Allah, maka orang itu sangat rugi sekali. Kalau kita kenal agama ini, kenal apa itu ma'ruf dan bagaimana bisa jadi kebaikan, jadi pahala buat kita, maka insyaallah taala Ramadan bisa lebih berarti. Insyaallah Ramadan bisa lebih berarti. Insyaallah menjalani kehidupan ini bisa lebih berarti, bisa lebih memberi arti dan membawa kebaikan buat kita, menjauhkan dari setiap keburukan buat kita di dunia dan di akhirat. Mungkin ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas dan jelaskan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga memberikan gambaran untuk kita sekalian tentang kebaikan, tentang keburukan, dan memberikan kepada kita sekalian gambaran tentang kemuliaan, ketinggian ya dari agama kita yang mulia ya, yang harus kita senantiasa bersyukur berada di atas agama yang hak ini ya. Dan sejumlah ketinggian dan kemuliaan agama ini Allah SWT tampakkan kepada kita sekalian, maka nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mencintainya. Semoga Allah SWT mewafatkan kita di atas Islam dan di atas iman. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita bila melihat kemungkaran, syirik, khurafat di tengah masyarakat tapi kita tidak mampu merubahnya? Apa cukup dengan mengingkari dalam hati? Iya, cukup. Karena mengingkari kemungkaran itu berkaitan dengan kemampuan dan berkaitan dengan akibat dari perbuatan pengingkaran kemungkaran yang kita lakukan. Kalau kita nggak mampu, nggak ada kewajiban. Kalau akibatnya justru menimbulkan kemungkaran lebih mungkar, maka kita berarti nggak memiliki kemampuan untuk mengingkari. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisan. Kalau nggak mampu, ingkari dengan hati. Walaupun itu selemah-lemah iman. Tapi perlu kita perhatikan, kata Nabi kalau dia nggak mampu. Berarti kalau dia tidak memiliki kemampuan, walaupun hanya mengingkari dengan hati, dia nggak ada dosa atasnya. Karena diizinkan oleh syariat, karena dia nggak punya kemampuan. Maka pengingkaran kemampuan, pengingkaran kemungkaran berkaitan dengan kemampuan. Kalau kita nggak memiliki kemampuan, maka nggak ada kewajiban untuk mengingkari. Misal, kita tahu itu mungkar, tapi kita nggak bisa jelasin. Kita nggak bisa jelasin itu mungkar dan seterusnya. Ya jangan jelasin, nanti dijelasin malah tambah ngaco. Kita tahu itu kemungkaran, kita hanya bisa jelasin. Tapi kalau kita sampai menggunakan tangan kita nggak mampu. Kenapa? Karena itu bukan wewenang kita, bukan wilayah kita. Jangan gunain tangan. Kalau kita hanya mampu dengan lisan, pakai lisan saja. Misal, ya seorang bisa ngasih tahu dengan lisannya, tapi orang ini tetap melakukan kemungkaran dan dia nggak memiliki wewenang untuk mengingkari dengan tangan, misalnya dengan menyiksa pelaku kemungkaran itu, ya dia tidak memiliki wewenang, berarti dia nggak punya kemampuan dalam pengingkaran dengan tangan, maka cukup dengan lisan. Cukup dengan lisan. Tapi barang siapa yang memiliki kemampuan dengan tangan, kemampuan dengan lisan, maka jangan sia-siakan kewajiban ini yang Allah wajibkan kepadanya. Tapi kalau tidak memiliki kemampuan dan di luar wewenang, maka berarti bukan kewajibannya. Berarti dia nggak memiliki kemampuan. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan dalam pengingkaran kemungkaran, akibat dari pengingkaran kemungkaran itu. Agama kita ketika mensyariatkan mengingkari kemungkaran, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkaran itu atau membuat kemungkaran itu meredam kemungkaran. Maslahat jadi lebih banyak. Tapi jika suatu keadaan mengingkari kemungkaran, justru kemungkaran makin lebih tinggi, maka itu bukan suatu yang diperintahkan oleh syariat untuk diingkari. Contoh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di Facebook. Ya ini contoh, ya ini beredar. Dia berbuat kemungkaran dengan pernyataan-pernyataannya yang kufur. Mendiskreditkan Islam atau menyebar keraguan-raguan bagi manusia dengan pernyataan-pernyataannya,
Ya. Itu kan kemungkaran jelas. Kita harus mikir, ketika kita ingkari, membuat orang ini semakin terkenal, syubhatnya semakin meluas, atau ketika kita ingkari, syubhatnya itu semakin diketahui oleh orang dan jadi meredam. Ya, harus kita pikir. Nah, kadang kita merasa ini kemungkaran, kita harus ingkari. Kita nggak tahu dengan pengingkaran kita orang ini jadi terkenal, orang ini jadi up naik, orang ini malah disanjung-sanjung karena merasa dia dibully, dia disudutkan. Memang dia berhak untuk dibully dan disudutkan. Tapi dengan sebab itu anggapan manusia malah meninggikan orang ini, berarti pengingkaran dan mengingkari orang ini, mengomentari orang ini bukan kebaikan. Karena membuat orang ini justru makin tersanjung. Nah, itu harus dipikir dengan baik. Ya, dan banyak kan keadaan seperti itu. Orang ini sebetulnya mungkar, orang ini sebetulnya jelek, dan dia membuat pernyataan-pernyataan yang mungkar dan jelek. Tapi kita komen dan kita jelaskan juga di sana, ya, atau di wallnya dia, membuat dia jadi makin terkenal, makin banyak yang komen, ya, makin banyak yang ngasih komentar-komentar. Justru orang ini semakin up, makin terkenal dan makin sering muncul. Maka ini perhatikan. Makanya bukan pengingkaran kemungkaran yang bagus dilakukan di media-media seperti Facebook, itu bukan bagus. Tapi justru membuat kemungkaran itu makin tinggi. Ya, harus diperhatikan. Contoh lagi, ini ada orang yang berbuat mungkar, mabok-mabokan di perapatan. Kalau kita ingkari dia dengan tangan kita, dengan lisan kita, kita malah dibunuh atau mendapatkan kejelekan dari orang-orang tersebut. Mungkar lebih jelek. Maka ketika itu cukup ingkari dengan hati, dan jangan ingkari dengan lisan apalagi dengan tangan, karena akan mengakibatkan akibat yang lebih jelek. Maka ini dua hal yang harus perhatikan dalam pengingkaran kemungkaran. Kemampuan yang pertama, yang kedua akibat dari pengingkaran kemungkaran itu. Dan tujuan syariat harus kita paham, mengingkari kemungkaran adalah untuk menghilangkan kemungkaran atau meredamnya. Tapi kalau tidak tercapai atau kemungkinan tidak tercapai, bahkan membuat kemungkaran lebih besar, diam, nggak usah diingkari dan cukup dengan hati. Seperti itu. Banyak diantara kita yang nggak paham akan hal ini, bermodalkan semangat semata, melihat kemungkaran, dia marah, dia ingkari, akhirnya urusan tambah lebih kacau. Ini bukan berdasarkan perintah syariat yang seperti ini. Wallahu a'lam. Apakah pelaku kemungkaran, ya, bila tobat masih dibangkitkan dengan kemungkaran? Kalau dia tobat, insya Allah Allah ampuni. Kalau tobatnya itu adalah tobat yang benar, murni, berdasarkan hati yang paling dalam, dia tidak akan dibangkitkan dengan kemungkarannya itu. Seperti contohnya ada orang sengaja meludah ke arah kiblat, yang kata Nabi SAW nanti yaumul qiyamah Allah akan bangkitkan dalam keadaan ludahnya nempel di mukanya. Tapi kalau dia bertobat, minta ampun kepada Allah, ya, maka insya Allah Allah SWT akan hapuskan dosa-dosanya dan dia tidak dibangkitkan dalam keadaan terancam seperti itu, mendapatkan ancaman yang diancamkan. Allah alam. Ada lagi mungkin? Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana cara yang benar menurut syariat Islam untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita atau pemerintah? Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an fala yabdu alaniyah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang lihat pemimpinnya salah, maka jangan terang-terangan, jangan ingkari terang-terangan, jangan ingkari terang-terangan. Falyakhud biyadi, pegang tangannya, wal yakhlubi, berdua dengannya, nasihati, wa in qabila minhu wadak, wa illa adda alladhi alaihi. Kalau diterima itu yang diinginkan, kalau enggak dia sudah menunaikan kewajiban. Hadis Nabi SAW ini hadis yang sahih, memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Yang pertama, mengingkari kemungkaran penguasa bukan kewajiban setiap orang, tapi kewajiban orang-orang yang memang memiliki wewenang, yang bisa sampai kepadanya, bisa dekat kepadanya, sampai kepadanya dan bisa menasihatinya. Karena kata Nabi, qad addal ladzi alaihi, dia telah menunaikan kewajiban dia kepadanya. Berarti hanya orang yang memang wajib untuk mengingkari. Yang enggak wajib, seperti yang enggak memiliki kemampuan, yang enggak memiliki kedekatan, enggak memiliki akses untuk masuk dan memberikan pengertian kepada pemimpin,
nggak ada wajib bagi dia. Ya, karena ini berkaitan dengan kewajiban yang Allah bebankan. Dan kewajiban yang Allah bebankan berkaitan dengan kemampuan. Nggak memiliki kemampuan nggak wajib. Berarti mengingkari penguasa bukan kewajiban semua orang. Tapi kewajiban yang memiliki akses, yang memiliki kemampuan untuk bisa menasehati, baik dalam tutur kata, bukan kewajiban semua orang. Adapun semua orang pengen memikul kewajiban ini, akhirnya tumpang tindih. Akhirnya terjadi kekacauan-kekacauan. Akhirnya terjadi pertumpahan darah yang banyak. Biar gimana juga pemimpin punya wibawa, pemimpin juga punya hati, pemimpin juga manusia. Kalau dijelek-jelekan, kalau orang nggak kenal dia langsung mengkomentari dirinya, kan dia marah juga. Sama aja kayak kita, sama aja kayak kita. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama, bukan kewajiban semua orang yang memiliki wewenang. Yang kedua, kata faedah dari hadis tadi, mengingkari kemungkaran penguasa, pemimpin nggak boleh di tempat halayak ramai. Karena kata Nabi apa? Pegang tangannya, berdua dengannya, baru dinasehati. Bukan di depan orang banyak, di media. Apalagi sifatnya bukan nasihat, sifatnya caci maki. Nah, ini pemerintah sekarang begini. Pemimpin kita begini. Itu caci maki, bukan nasihat. Harus dibedakan nasihat dengan caci maki. Siapapun itu, cacian nggak akan disukai. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ilustrasi gambaran untuk pendekatan makna. Seorang kepala rumah tangga, manusia bisa salah, tapi dia kepala di wilayahnya. Tapi kalau ditegur kesalahannya di depan anak-anaknya, pasti dia akan ada rasa, ya, dari kemanusiaannya, dia akan tolak itu di depan anak-anaknya. Dia nggak mau harga dirinya jatuh. Itu pemimpin rumah tangga, yang dia juga punya rasa. Ketika dijelaskan kesalahan-kesalahannya depan anak-anaknya, dia pun nggak mau jatuh harga dirinya. Dia akan lawan. Dia akan mungkin tolak, atau dia nggak mau menurutinya, karena dinasihati depan anaknya. Manusia punya punya rasa juga. Pemimpin juga kayak gitu. Apalagi mereka punya kekuasaan. Terus kita caci maki, kita jelek-jelekan, kita sebar aibnya di depan rakyatnya, di depan orang banyak, di pinggir jalan, di tengah jalan. Gimana nasihat itu bisa diterima? Kita saja belum tentu terima kalau dinasihati di depan anak-anak kita. Kita belum tentu terima. Gimana orang ini yang punya kekuasaan? Ini semua kan faktor yang harus kita lihat, yang akan merubah kejiwaannya, merubah keadaan dirinya. Beda dengan orang yang nggak punya apa-apa, kita nasihati gitu saja, dia akan nurut-nurut aja. Ini kan punya kekuasaan. Likulli maqamin maqal. Setiap keadaan ada perkataan yang berhak untuk kita ucapkan di sana. Perkataan baik akan menjadi kebaikan kalau diucapkan pada saat dan tempat yang tepat. Mengingkari kemungkaran akan jadi baik kalau dilakukan pada saat dan tempat yang tepat, dan pada orang yang tepat, dan oleh orang yang tepat. Ketepatan inilah yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Kita hanya melihat dari sebelah mata, atau kita melihat dari satu sisi, yang kita nggak melihat sisi lain secara luas dari bagian agama kita. Kita hanya tahu ini mungkar, ini kesalahan, ingkari. Kita nggak lihat dari sisi-sisi yang lainnya. Yang ini juga menjadi pertimbangan yang ditunjukkan oleh syariat. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Taala, beragama itu agar kita tidak keliru dan salah, lihat dari keseluruhan aspek yang datang dalil dari Nabi yang mulia SAW tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Itu ya tentang penguasa. Wallahu alam. Ada lagi mungkin? Mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya punya beberapa pertanyaan. Iya Bu. Tadi dikatakan bahwa kalau kita menolong orang yang beriman, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu bahwa orang itu beriman?
Karena mohon maaf kalau saya keliru, keimanan seseorang itu hanya Allah yang berhak mengetahui dan menilainya. Ya. Pertanyaan kedua, tadi juga dikatakan kalau kita menolong orang yang dalam kesempitan, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Misalnya kesempitan itu karena ulahnya yang kurang baik. Nauzubillah karena terbelit hutang berjudi misalnya. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Sementara kelihatannya kok kontradiktif. Di satu pihak orang itu mesti beriman, di pihak yang lain setahu saya kalau penjudi itu tentunya tidak beriman. Ya. Bagaimana sikap yang paling baik? Ya. Pertanyaan ketiga, mohon maaf ini agak banyak Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan saya ingat. Nanti saya kalau lupa nanya lagi. Silakan Bu. Oke. Dalam masalah golongan yang menyalahgunakan atau berkelakuan menyimpang itu Pak Ustadz. Kita tahu bahwa dari medsos misalnya, itu mereka tanpa malu, tanpa ragu memproklamirkan diri sebagai kaum gay, kaum lesbi. Pertanyaan saya, kenapa kok tidak jatuh hukuman Tuhan, sementara di zaman Nabi Lut, begitu Allah memperingatkan beberapa kali dan tidak diindahkan, langsung datang hukuman di mana semua kaum dimusnahkan. Ya. Kalau pertanyaannya adalah hukumannya nanti di akhirat Bu, misalnya seperti itu, kenapa mesti tunggu di akhirat untuk golongan-golongan sekarang ini? Bahkan di beberapa negara perkawinan sejenis itu justru diakui oleh negara. Ya. Kenapa dewasa ini hukumannya nanti kok di zaman Nabi Lut hukumannya dengan seketika? Ya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf atas Ya, nggak kesilapan apa-apa. saya. Jazakallah Terima khairan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun berkaitan, saya jawab dulu pertanyaan yang ketiga karena saya takut lupa. Yani sabda Nabi SAW, Innallaha la yumli zalim. Sungguh Allah SWT terkadang itu akan mengulur orang-orang yang zalim. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sampai pada satu saat ya yang Allah sudah tentukan, Allah tidak akan melepaskan mereka. Allah tidak akan melepas mereka. Jadi ketika Allah SWT menyiksa seseorang dan menimpakan keburukan bagi seorang akibat kejelekannya, itu sesuai dengan hikmah dari Allah SWT yang Allah pasti tepat di dalam menimpakannya. Dan janganlah kita lihat secara lahiriah mungkin mereka kok tidak tertimpa langsung azab dalam perbuatan mereka. Ya, mungkin secara lahiriah mata kita nggak kelihatan, tapi kita nggak tahu gejolak hati mereka yang Allah sudah timpakan kejelekan-kejelekan, keadaan hidup mereka sehari-harinya yang sudah Allah SWT akan timpakan dengan kejelekan-kejelekan. Maka kejelekan itu nggak selalu seperti yang kita sangka berupa bencana alam atau Allah SWT timpakan hal-hal yang mengenaskan kepada mereka langsung. Tidak selalu seperti itu. Tapi bisa juga dari hal-hal psikologis yang ada pada mereka, penyakit yang akan mereka derita, sedikit demi sedikit yang akan merangsek ke dalam diri mereka, ya. Atau Allah SWT mungkin ulur mereka, masih berikan mereka kesempatan, ya, sehingga mereka mau bertobat kepada Allah SWT. Ketika mereka tidak bertobat juga, berarti nanti akan semakin jelek lagi keburukan yang Allah akan berikan kepada mereka dan sejumlah hikmah-hikmah yang lainnya, sehingga Allah SWT tidak segerakan adab itu kepada mereka. Atau bisa juga pertimbangannya karena adanya orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Kalau dia langsung ditenggelamkan seperti kaum Lot, kita kena juga. Sekelapa gading, berantakan juga, kan bisa jadi. Ada hikmah yang besar di sana. Ya, jadi pastinya Allah tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan lalai dari orang-orang zalim itu. Ya, wala yahsabanna alladziina zalamu annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman. Janganlah orang-orang yang zalim itu menyangka kami ulur mereka itu baik buat mereka. Justru kami ulur mereka agar mereka tambah dosanya, sehingga mereka lebih jelek lagi nanti siksanya. Jadi bukannya mereka tidak dapat siksa, tapi masalah langsung atau tidaknya Allah memiliki hikmah yang besar di dalamnya. Dengan langsungnya mengadab atau mengulurnya terlebih dahulu, ya, yang pastinya apa yang jadi ketetapan Allah itulah yang terbaik. Kaum Nuh pun tidak Allah siksa langsung, tapi ada peringatan-peringatan dulu,
diingatkan dulu Nabiullah Nuh, sampai pada satu saatnya tepat baru Allah terbalikan mereka. Tapi sebelumnya Allah keluarkan Nuh, keluarganya Allah keluarkan dari negeri itu, semua keluar, sehingga nggak tersisa orang-orang beriman di dalam kota itu. Kemudian Allah baru tenggelamkan semua sampai sudah saatnya. Dan kita nggak usah tergesa-gesa, ya pastinya akan didapatkan oleh orang yang zalim itu cepat atau lambat, ya. Tapi sebelum siksa yang besar, sebelum azab dunia yang besar pun, ya kejiwaan mereka pun itu adalah merupakan siksaan buat mereka, yang pastinya mereka nggak bisa lari darinya, karena dosa itu merusak kejiwaan seseorang, ya seperti itu. Itu pertanyaan untuk nomor 3. Kemudian yang pertanyaan untuk nomor pertama, kita nggak tahu orang ini adalah orang beriman, kita nggak tahu orang ini adalah orang beriman atau bukan, dan kita suruh berbuat baik kepada orang yang beriman. Maka karena iman itu adalah yang ada dalam hati dan yang bisa menilainya adalah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi manusia sesuai dengan apa yang mereka tampakkan. Kalau mereka menampakkan keislaman, maka secara lahiriah mereka menuntut kita untuk berbaik sangka kepada mereka, mereka pun orang beriman. Walaupun kita nggak bisa memastikan secara khusus benar-benar iman seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan pasti penghuni surga, enggak. Tapi kalau secara lahiriah mereka Islam, maka kita dituntut untuk berbaik sangka dia adalah orang beriman. Maka ini sudah cukup. Dia orang Islam, maka insya Allah dia orang beriman. Itu sudah cukup, dan kita diperintahkan hanya sampai situ saja ketika berbuat baik kepada mereka. Mereka menampakkan keislaman, apalagi mereka sholat, ya status mereka beragama Islam, maka biar bagaimanapun juga insya Allah Ta'ala kita berbaik sangka ada keimanan pada dirinya, dan mereka adalah orang yang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Walaupun kita nggak bisa memastikan, tapi kita diperintahkan oleh agama kita untuk menghukumi manusia sesuai dengan lahiriah yang mereka tampakkan, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, oh iya, ada orang kesusah, kita disuruh bantu orang yang susah, tapi ternyata orang susah ini gara-gara perbuatan dia sendiri. Misalnya dia terlilit utang karena dia berjudi. Gimana kita menolongnya? Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara tentang ayat-ayat tentang sedekah, kata Allah di tengah-tengah itu Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan menjadi milik kalian memberi hidayah kepada mereka. Ya, yang kalian lakukan bantu mereka. Masalah mereka dapat hidayah itu milik Allah. Itu milik Allah. Mereka susah karena dosa dan perbuatan mereka sendiri. Kalian tahu mereka susah dan tersulitkan, itu bantu. Masalah itu gara-gara dosa mereka, bukan milik kalian dan keharusan kalian untuk beri hidayah kepada mereka. Mau bantu aja. Ya, apalagi jangan apalagi sampai kita malah membangkit-bangkit, kamu nih susah sendiri gara-gara kamu main judi dasar ini. Tapi kita bantu, tapi kita ngomong kayak gini. Nah, ini enggak benar. Akhirnya kan membuat sakit hati orang yang dibantu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit. Jangan. Dia kesulitan itu yang kita lihat sudah. Walaupun akibat dosa dia, mudah-mudahan bantuan kita membuat dia tobat dan sadar dari dosanya. Sudah. Tugas kita membantu dia dari kesulitan. Adapun masalah perbuatan jelek dia, bukan milik kita memberi hidayah kepada dia. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu. Ya, baik. Mungkin. Silakan Pak. Iya Pak. Ya, ini di luar konteks dulu. Si pembicara masih bicara, terus masuk waktu suluk, sholat sunnah ya. Mana yang kita dahulukan? Sholat sunnahnya atau kita meninggalkan taklim gitu loh Pak. Ya. Terima kasih. Pemahamannya itu begitu suruh mereka sholat. Iya. Pemahamannya Iya. mau di-clear. Iya.
Iya. Kalau kita perhatikan ya tentang hadis-hadis tentang syuruk, kan kata Nabi begini, siapa yang sholat subuh, dia wudhu di rumah, sholat subuh berjamaah. Kemudian selesai sholat, dia terus berzikir kepada Allah dan tidak batal wudhunya. Ketika syuruk, ya dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti umroh sempurna. Seperti itu kata Nabi SAW. Nah, syuruk sendiri kata para ulama, ya itu namanya bukan sholat syuruk, tapi adalah sholat duha, tapi di awal. Karena waktu syuruk itu awal waktu duha. Karena duha itu syuruk itu matahari sudah keluar semua. Syuruk matahari keluar semua, ya penuh, ya. Dan itu kata para ulama awal waktu duha. Maka sebagian para ulama pun menamai syuruk itu bukan sholat syuruk tapi sholat duha, tapi di awal waktunya. Dapat keistimewaan sholat duha seperti itu karena ada bersinambungannya dalam taat, sholat terus menjaga diri dalam kesucian dan berzikir kepada Allah sampai ibadah selanjutnya datang tiba, kemudian dia kerjakan. Ya. Nah, sekarang bertumpuk di hadapan kita tentang sholat ini dan apa yang kita kerjakan, kajian. Ya, tentunya sholat itu ya dikerjakan punya batasan waktu dan ternyata batasan waktunya kan panjang. Nggak harus pas syuruk pas sholat, kan panjang. Namanya juga awal waktu duha, berarti sisanya masih bisa berlanjut. Sedangkan pengajian ini waktunya sempit, dan dalam kaidah para ulama yang panjang dengan yang sempit, maka yang didahulukan adalah yang sempit dari yang panjang. Paham seperti itu, Pak? Seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah. Semoga apa yang kita dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.